Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Karindra Buhari, NIM 186600607. Di sini saya akan mendapatkan sedikit penjelasan tentang file presentasi saya karena saya merasa kurang cukup menjelaskan di video yang diupload di IGTV karena dibatasi waktu hanya 10 menit. Jadi di sini saya akan menjelaskan file presentasi saya. Yang pertama adalah data klien. Di sini saya mencantumkan biodata diri klien. Namanya adalah Ahmadul Fikar Hibatullah Putra, lulusan Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya, bekerja sebagai pegawai swasta di sebuah PT Victory, dan alamatnya adalah di Jalan Jaya Suko Metro nomor 41C, RT 3, RT 12, Desa Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Lalu di sini saya juga mencantumkan hasil dari wawancara saya bersama beliau. Sini beliau mengatakan bahwa beliau menginginkan konsep desain yang modern minimalis, yang lebih suka dengan sesuatu yang lebih simpel. Lalu beliau menginginkan juga rumah ini memiliki lantai semi basement dan lantai 1 dibuat lebih privat, semi privat, dan lantai 2 dibuat lebih privat. Lalu ada balkon dan memiliki 2 akses tangga, yaitu di bagian utama dan di bagian garasi. Lalu selanjutnya adalah untuk kebutuhan ruang dan perletakan ruang, bahwa di lantai 1 ada ruang dapur, ruang cuci, ruang jemur, musola, ruang makan, gudang, ruang keluarga, kamar mandi, dan parkir basement. Untuk di lantai 2 ada ruang kamar tidur, balkon, kamar mandi, dan ruang keluarga. Selanjutnya adalah data tapak. Di data tapak ini adalah telah melakukan survei tapak untuk mengetahui kondisi tapak. Di sini saya mencantumkan view tapak. Dari view tapak di area timur ada perkebunan dan tower dari Malang TV. Lalu di bagian barat ada Gunung Kawi. Lalu untuk di utara ada Jalan Utara Utama dan Gunung Arjuna. Untuk selatan ada perkebunan. Lalu untuk topografinya sendiri, setelah kami survei dan mengukur bahwa ketinggian dari kontur tanah memiliki tinggi 1,8 meter. Untuk jenis tanah sendiri berjenis tanah gambut. Lalu untuk vegetasi, setelah kami survei bahwa di sana kebanyakan vegetasi dari hasil perkebunan seperti kacang, tanaman tomat, lalu tanaman singkong, dan tanaman cabai. Untuk aksesibilitas di sana, untuk lebar jalan utama hanya selebar 3 meter dan jalan setapak berupa tanah sawah, karena tapak ini masih dikelilingi oleh area perkebunan. Jadi untuk jalan akses menuju tapak kurang memadai. Lalu untuk potensi dan isu tapak, untuk kelebihannya sendiri, tapak masih memiliki udara yang masih segar, tidak tercemar oleh polusi dan kendaraan. Untuk lokasinya sangat strategis karena dekat jalan dan mudah ditemukan. Lalu dekat dengan tempat ibadah, yaitu Masjid Darussalam. Untuk kekurangannya sendiri, lokasi berada di bawah sehingga mungkin rawan menerima banjir kiriman dari atas jika cuaca hujan. Lalu akses jalan masih kurang memadai. Lalu masih banyak area terbuka hijau daripada yang terbangun. Lalu selanjutnya pada data tapak juga melakukan memberikan kondisi matahari di pagi hari, lalu siang hari, dan sore hari. Lalu juga mencantumkan angin dari pagi sampai sore hari. Lalu untuk batas tapak sendiri, di bagian utara ada perkebunan, jalan, dan rumah warga. Lalu untuk di bagian selatan ada perkebunan dan persawahan. Untuk di area barat adalah rumah warga. Lalu untuk di area timur adalah panel, tiang listrik, dan perkebunan. Untuk kebisingan sendiri, kebisingan lebih banyak berasal dari sekitar hewan yang ada di area perkebunan.
Lalu kebisingan yang kedua berasal dari kendaraan para pengguna jalan. Untuk bentuk dimensi, di sini mencantumkan bentuk dimensi dari tapak, yaitu tapak berbentuk persegi panjang dengan memiliki luas 250 meter. Setelah diperoleh 250 meter, kami mengukur bahwa tapak memiliki panjang 20,5 meter dengan lebar 12,2 meter. Tapak berada di Jalan Puncak Jaya Agung dekat Merjosari, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk selanjutnya adalah tagline. Tagline ini adalah untuk menjadi landasan dasar dari sebuah desain kami. Untuk saya sendiri mengambil tagline sharing is caring. Saya terinspirasi dengan landasan bahwa sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Di sini saya mengingatkan dengan maksud bahwa keluarga baru ini dapat hidup dengan nyaman dan dapat menambah dan dapat menjadi keluarga yang harmonis. Untuk sharing sendiri memiliki arti berbagi, membagikan, menukar sesuatu, memberikan sesuatu, dan saling terhubung. Untuk caring sendiri memiliki arti peduli, simpati, dan memelihara dan berhubungan dengan cinta dan kasih sayang. Untuk sharing is caring dapat terwujudkan di area lantai 2 yang lebih bersifat privat. Nah, tagline sendiri terinspirasi dari kondisi tapak dan permintaan klien. Seperti halnya di sini saya menuliskan bahwa tagline berasal dari isu, yaitu udara masih segar dan sejuk, belum ada jumlah kamar yang jelas, banyaknya penerimaan sinar matahari, view dari tapak cukup menarik, lalu tapak masih dikelilingi oleh area perkebunan, dan rumah ini akan dihuni oleh pengantin baru. Jadi dengan tujuan bahwa sharing is caring terbuka yang dapat meningkatkan rasa cinta dan kasih antar sesama pengguna. Untuk selanjutnya, untuk konsep dasar sendiri, sejalan dengan tagline tadi bahwa saya mengambil tagline sharing is caring, maka saya mengambil konsep dasar icon house, di mana icon house sendiri memiliki kepanjangan incomfortable of nature simplicity. Incomfortable sendiri bersifat konsep agar rumah desain ini memberikan kesan yang nyaman kepada penghuninya, di mana konsep ini diharapkan dapat tercipta suasana yang harmonis sehingga sejalan dengan tagline. Untuk konsep ruang sendiri, pada konsep ruang saya mengoptimalkan fungsi ruang dan hubungan antar ruang dengan memperhatikan pencahayaan dan sirkulasi udara yang optimal. Lalu untuk di konsep tapak, untuk mencapai incomfortable, saya menerapkan sirkulasi aksesibilitas yang mudah sehingga tidak menyulitkan pengguna. Lalu untuk di konsep struktur, memperhatikan kapasitas beban sesuai dengan pengguna dan tidak berbahaya sehingga aman dan pengguna dapat mencapai kenyamanan. Untuk of nature sendiri, konsep ini berkesinambungan dengan kenyamanan, di mana berhubungan dengan suasana yang alami, rasa tenang, aman, nyaman, damai, dan sejuk. Pada konsep tapak, untuk mencapai nature, saya menggunakan material alam, batu alam, serta vegetasi yang alami. Lalu untuk di konsep ruang, untuk mencapai konsep yang alami, dengan memberikan dan memperhatikan bukaan ventilasi udara dan cahaya dengan jendela atau roster. Jadi setiap ruang dipastikan dapat memiliki pencahayaan dan udara yang baik. Lalu untuk di konsep bentuk dan tampilan, untuk mencapai rasa tenang, aman, maka saya menerapkan expose material batu alam dan material kayu. Untuk simplicity sendiri yaitu sederhana. Untuk kesederhanaan sendiri, saya ini sejalan dengan konsep modern minimalis. Minimalis sendiri yaitu simple dan bersih.
Lalu di konsep bentuk dan tampilan, untuk mencapai kesederhanaan, saya memakai bentuk yang sesuai dengan konsep modern, yaitu tidak banyak pola dan dominan dengan bentuk geometris. Lalu untuk kesederhanaan sendiri dapat dicapai dengan pemilihan material kayu dan pemilihan warna yang natural serta seperti coklat dan putih sesuai dengan permintaan klien. Lalu untuk pada konsep ruang, untuk mencapai kesederhanaan dapat diterapkan pada pemilihan warna dan furniture yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki kesan tenang dan elegan. Lalu selanjutnya adalah di konsep tapak. Pada konsep tapak memiliki luas 250 meter persegi dengan panjang 20,5 dan lebar 12,20. Tapi klien menginginkan bahwa 3 meter dari panjang tapak digunakan dan disumbangkan untuk pembuatan jalan di masa depan. Lalu tersisa panjang 17,5 dengan lebar 12,2. Lalu 17,5 dipotong dengan GSB bahwa lokasi tapak berada di area Kota Malang dengan mengikuti aturan garis sepadan bangunan Kota Malang, yaitu setengah dari total jalan, maka diperoleh setengah dari 6 meter, maka terkurangi 3 meter, sehingga panjang yang tersisa adalah 14,5 dengan lebar 12,2. Lalu di peraturan Kota Malang bahwa koefisien dasar bangunan area yang boleh terbangun yaitu 60% dari luas total lahan. Setelah dihitung bahwa 60% dari total luas lahan 14,5 dengan lebar 12,2 diperoleh KDB 128,1. Untuk KDH adalah 40% dari luas total lahan, diperoleh 85 meter persegi. Setelah itu saya memeratakan KDH di 4 titik, yaitu di setiap sisi dan sudut dari tapak. Untuk di depan, untuk GSB sendiri hanya boleh dibangun taman, tangga, dan juga teras. Tidak dibangun area yang memiliki atap. Jadi KDH sendiri ada di depan, di samping carport, lalu di area kolam renang, dan di area sudut dekat dapur. Pada konsep tapak ini saya juga menerapkan beberapa material alam dan dengan pemilihan vegetasi yang sesuai dengan fungsinya. Seperti halnya pada konsep tapak ini, ada beberapa jenis batu alam yang saya gunakan, seperti halnya pada pagar di depan saya menggunakan batu alam jenis Wairau Stone. Untuk pagar carport saya menggunakan material kayu dan besi hollow. Pada area depan di taman, teras, di dekat kolam renang, saya menerapkan batu alam jenis template dan batu alam Kalimantan rata alam sebagai manipulasi dari ruang kamar mandi yang ada di lantai 1. Lalu untuk di bagian kolam saya memakai batu alam koral sikat putih dan juga batu alam candi yang memiliki ton warna abu-abu. Lalu untuk di bagian dekat kamar, jadi saya memberikan space di kamar, di ruang kamar tidur di lantai 2, tidak mepet dengan batas tembok. Jadi saya batasi untuk memberikan cahaya dan sirkulasi udara yang baik. Lalu selanjutnya adalah di konsep ruang. Untuk konsep ruang di lantai 1 saya tidak memakai banyak sekat, hanya di lantai 1 menggunakan di area ruang tamu di bagian depan saya menggunakan sekat dari partisi kayu yang dapat dipindahkan
Jadi ruang tetap memiliki privasi, ruang tamu tetap menjaga privasinya. Lalu untuk ruang keluarga dan ruang makan saya buat open space. Lalu ruang dapur ada di belakang, juga terlihat open space. Untuk di bagian utama di dekat ruang tamu, saya juga menambahkan ruang wudhu di dekat ruang kamar mandi. Lalu di dekat ruang kamar mandi ada musola. Saya mengoptimalkan agar sirkulasi untuk ke musola tetap terjaga kesuciannya. Jadi tidak perlu berwudu di kamar mandi, tapi ada tempat wudunya sendiri. Lalu untuk view dari ruang makan dan ruang dapur adalah di kolam renang. Untuk akses ke kolam renang saya menggunakan pintu lipat dengan menggunakan kusen dari kayu, serta di atas dari pintu lipat saya menggunakan dinding roster agar tetap terjaga pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Untuk ton warna yang saya gunakan lebih banyak menggunakan coklat muda, putih, dan coklat tua. Lalu selanjutnya pada konsep ruang di lantai 2. Konsep ruang di lantai 2 adalah lebih privat, karena di ruang-ruang yang ada di lantai 2 bersifat lebih privat, yaitu ruang kamar tidur. Setelah kita naik dari tangga, langsung disuguhkan oleh ruang keluarga yang kedua, yang dapat akses langsung ke balkon depan. Lalu di dekat ruang keluarga ada kamar mandi. Jadi di atas kamar mandi lantai 1 adalah kamar mandi lantai 2. Di sebelah kamar mandi ada ruang laundry. Saya menambahkan ruang laundry di bagian depan agar pembuangannya sejalan dan dekat dengan jalan. Lalu di sebelah ruang laundry adalah ruang wardrobe. Ruang wardrobe sengaja diletakkan di samping ruang laundry agar memudahkan pengguna dalam meletakkan pakaian yang sudah kering dan merapikan pakaiannya. Lalu untuk di depan ruang keluarga adalah ruang utama. Untuk ruang utama sendiri memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yaitu di mana memiliki kamar mandi dalam dengan balkon yang ada di depan. Jadi selain fasilitas kamar mandi dalam, dapat juga mengakses balkon depan. Antara balkon di depan kamar utama dengan balkon di ruang keluarga dibedakan agar tetap terjaga privasinya. Lalu untuk di sebelah ruang tidur utama adalah ruang kamar tidur anak. Dengan membagi space, tidak memepetkan langsung pada batas tembok utama untuk sebagai pencahayaan dan sirkulasi udara dari kamar tersebut. Lalu di dekat kamar tidur di bagian belakang adalah kamar tidur tamu. Untuk kamar tidur tamu sendiri dapat diakses, dapat pencahayaan dan sirkulasi udara dari balkon dan view ke kolam renang langsung. Lalu di dekat kamar tamu adalah balkon. Balkon ini merupakan balkon utama samping yang diminta oleh klien untuk kumpul keluarga yang lebih